VOC menguasai dunia melalui perdagangan. VOC atau Perusahaan India Timur Belanda 1602 sampai 1799 adalah perusahaan multinasional pertama di dunia yang menguasai perdagangan global dengan monopoli kekuatan militer dan strategi bisnis yang kejam. VOC menjadi kekuatan ekonomi dan politik terbesar pada abad 17 dan 18, mengendalikan jalur rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Latar belakang berdirinya VOC: persaingan Portugis dan Spanyol. Pada abad ke-16, Portugis menguasai perdagangan rempah dari Asia. Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol, yaitu perang 80 tahun, ingin merebut dominasi. Salah satu latar belakang berdirinya VOC, ekspedisi Belanda ke Asia laut seperti Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tahun 1596, membuka jalan bagi perdagangan langsung. Salah satu latar belakang berdirinya VOC, pendirian VOC pada tahun 1602 untuk menghindari persaingan antar Konggita dan Belanda. Pemerintah Belanda menggabungkan mereka menjadi VOC dengan hak istimewa, memonopoli perdagangan di Timur Tanjung Harapan, membentuk angkatan perang sendiri, mendirikan koloni dan membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Salah satu strategi VOC menguasai perdagangan dunia: monopoli rempah-rempah, menguasai pabrik pala, cengkeh, lada, dan kayu manis di Maluku, Banda, dan Sri Lanka, melakukan Hongi Tonstan, pelayaran Hongi untuk membasmi petani yang menjual rempah ke pedagang lain. Salah satu strategi VOC menguasai perdagangan dunia: pendudukan pelabuhan strategis. Batavia 1619, markas VOC di Asia, menggantikan pelabuhan Portugis di Malaka. Malaka 1641, direbut dari Portugis untuk mengontrol Selat Malaka. Cape Town 1652, dibangun sebagai pos perbekalan ke Asia. Ceylon, Sri Lanka 1658, direbut dari Portugis untuk menguasai perdagangan kayu manis. Salah satu strategi VOC menguasai perdagangan dunia: kekuatan militer dan politik, memiliki armada perang sendiri untuk melawan Portugis, Spanyol, dan Inggris, menjalin aliansi dengan penguasa lokal sekaligus menaklukkan mereka jika menentang. Contohnya adalah pembantaian Banda tahun 1621, menerapkan sistem tanam paksa di wilayah jajahan. Salah satu strategi VOC menguasai perdagangan dunia: sistem ekonomi eksploitatif. VOC mencetak uang sendiri, yaitu duit VOC, memaksa raja-raja lokal menjual hasil bumi hanya ke VOC dengan harga murah, memperkenalkan kultur stelsel, yaitu sistem tanam paksa awal di Jawa. Puncak kejayaan VOC abad ke-17, VOC menguasai 50% perdagangan rempah dunia, memiliki 150 kapal dagang dan 40 kapal perang, lebih besar dari banyak angkatan laut Eropa. Karyawan mencapai 30.000 orang, termasuk tentara bayaran dari Eropa dan Asia, mendirikan koloni dari Afrika Selatan hingga Jepang. Kemunduran dan runtuhnya VOC, korupsi dan pemborosan. Pegawai VOC melakukan penyelundupan dan korupsi besar-besaran, biaya perang dan administrasi membengkak. Persaingan dengan EIC Inggris mulai menggeser dominasi VOC. Perang Inggris-Belanda melemahkan posisi VOC. Kebangkrutan dan nasionalisasi. VOC bangkrut pada 1799 dan asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Wilayah jajahannya menjadi Hindia Belanda, cikal bakal Indonesia. Warisan VOC dalam sejarah dunia: perusahaan pertama yang menerapkan saham dan sistem korporasi modern, pelopor kolonialisme dan imperialisme Eropa di Asia, membentuk sistem ekonomi eksploitatif yang mempengaruhi Indonesia hingga era tanam paksa. Jejaknya masih ada di kota-kota seperti Jakarta atau Batavia, Cape Town, dan Malaka. VOC adalah contoh bagaimana sebuah perusahaan bisa menjadi kekuatan global dengan menggabungkan bisnis, militer, dan politik. Sebuah model yang telah ditiru oleh imperium-imperium Eropa lain.